kan kakak lebih tahu gitu, jadi saya Oh, cuma ya tanya. sih, ya sih, ya sih. Tak pikir dengan kasus-kasus yang normal. Kamu tahu kan siapapun yang telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung kan kita masukin di YouTube. Jadi hati-hati jangan menyebut namamu ataupun nama siapapun karena saya tidak ingin kalau sudah viral mau minta di take down. Jadi intinya kamu dulu pernah di Hong Kong tapi overstay. Iya Heeh. betul. Berapa lama overstay-nya? Overstay-nya cuma 1 tahun, 1 tahun setengah, tapi kan dihitungnya kan 2 tahun ya waktu itu karena saya kan ketangkep. Oh, kamu ketangkep jadinya kamu ketangkep ya. Tahun berapa itu sayang? Terus itu tahun tahun 2000, tadi dulu kak, ingat lupa aku jadinya. 2017 supaya kak akhir. Oke, Apa 2007. 2018 gitu, antara 2018-an deh. Berarti Jadi masih waktu itu baru-baru kan ini dong. saya kan sempat tanya ke memnya kan waktu itu karena saya pakai paspor satu jalan pulang itu, jadi pertama saya dibawa ke Lowu ya, dibawa di Lowu itu cuma 2 minggu waktu itu. Saya dibawa ke Lowu 2 minggu, dari Lowu saya dilempar ke yang di imigrasi yang di Tunmun itu kak, karena saya dibikinin SPLP, karena paspor saya udah saya paketin ke Indo waktu itu. Jadi yang polisi ambil tuh KTP saya aja, dan pas saya diantar pulang sama orang imigrasi itu saya sempet tanya, "Ma'am, apa saya masih boleh kerja untuk ke Hong Kong?" Dia bilang, "Is okay, but you no have reject." Dia bilang boleh gitu. Jadi kan saya nggak berani ngambil paper ya, karena kalau paper yang saya tahu sih, saya nanti suatu hari saya juga nggak boleh masuk lagi, dan mungkin saya lihat-lihat paper tuh memang nggak enak gitu ya. Saya liatin orang-orang aja sih. Jadi saya pilih lebih baik pulang dan membersihkan diri saya karena memang saya udah salah gitu. Waktu itu saya pilih pulang. Oh, kenapa kamu mengambil OS yang kalau boleh tahu? Nah, jadi dulu tuh gini kak. Jadi saya kan dari 2009 masuk ke Hong Kong ya dulu tuh. 2009 saya jaga nenek sampai dengan 3 tahun nenek meninggal, itu is okay. Gitu kerja oke lah ya. Terus dari situ saya dapat lagi majikan di Tunmun. Suaramu jauh sayang, suaramu jauh. Suaramu jauh. Oke. Sekarang ada suara kak? Tapi nggak sejelas tadi. Yo Indonesia ini sinyalnya lagi ujian kak di sini. Terus? Maaf. Nah udah gitu di majikan kedua saya kurang lebih kayaknya udah mau kontrak ketiga waktu itu 5 tahun kayaknya. Jadi waktu majikan mau ngejeng saya lagi, kebenaran majikan bilang nggak bisa gaji karena suaminya udah pensiun gitu ya. Oke. Nah jadi mungkin dari awal satu majikan ini aku tuh nyaman banget gitu, terus aku pindahlah saya cari majikan lain, nggak cocok tuh 2 kali tuh gagal terus ya. Yang satunya gagalnya tuh yang satu memang terlalu banyak orang mungkin ya waktu itu. Sayanya juga agak lelah dengan keadaan di rumah itu karena kan ada orangnya, intinya nggak nyaman aja waktu itu tuh. Jadi nggak ada salah satu dari anaknya kakek itu nggak sinkron kalau kakeknya sayang. Kalau kakeknya sayang banget. Jadi di situ saya dapat 7 bulan, saya ngebreak dapat lagi jaga nenek. Nah jaga nenek ini ada 2 mbak gitu. Ada 2 mbak. Oke. Jadi mbak yang satu ini seolah-olah ngerasa mungkin tersaingi ya. Kalau saya kan masih nom gitu waktu itu. Jadi dia bikin masalah gitu kak. Jadi kayak bikin masalah. Jadi sayanya dibikin ribet. Dari situ saya mikir, duh kok gini amat. Jadi sayanya blast gitu. Pikirannya tuh memang bego. Saya bego banget itu. Kenapa saya OS gitu. Itu aja sih masalahnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang mempengaruhi kamu ya? Nggak ada yang mempengaruhi kamu gitu? Nggak ada yang mempengaruhi, nggak ada sama sekali. Cuman karena saya mikirnya saya merasa serba salah ya. Kerja kemarin di sana seperti itu, yang awalnya saya dapetin ya mungkin yang dulu am-am-ho terus kayak yang pas karena majikan takut nggak bisa gaji ya kan. Akhirnya saya nyari majikan 2 kali itu nggak ada yang cocok. Itu aja sih kak, nggak ada yang aneh-aneh. Ya, sangat disayangkan ya karena kamu lupa bahwa hidup ini penuh ujian, kadang enak kadang enggak. Nyesel aku beneran, nyesel banget. Berarti kan sabarnya yang kurang, bener nggak? Sebenarnya saat sabar itu kurang, kita akan kehilangan gitu loh sayang. Dan kamu tahu kan data-data ganda aja, kalau dipikir mereka tidak overstay, tidak apa, sekarang itu semuanya kecakup. Kenapa saya sekarang lebih bilang untuk overstay saat ini karena Hong Kong lagi merevisi semuanya. Jadi lebih baik jangan ke sini, cari ke negara lain aja.
Karena kalau Jangan kamu dulu. tidak percaya boleh mencoba, tapi sebaiknya cari negara lain aja, apalagi kamu baru 2017. Kalau saya hitung-hitung udah hampir 5 tahun loh, Kak. Iya, 5 tahun. Terus Yang saya data kemarin ganda aja hampir uh, 20 tahun kena loh sayang. itu data ganda itu gimana maksudnya? Maaf. Data ganda itu mbaknya itu gimana? Dia punya KTP 2. KTP 2 aja bisa ketahuan. Dan mereka diproses lagi dan disidang lagi. Punya KTP 2. Jadi namanya itu dulu si Wahyu terus diganti Rini. Oh. Jadi datanya itu keluar semua. Dan itu aja disidang, apalagi kamu yang overstay. Oh, saya itu masih di Hong Kong, saya udah paham kalau masalah itu, Kak. Jadi ngerti. Saya udah paham. Jadi kemarin tuh kan saya pas 2018 saya pulang kan dari Hong Kong itu kan paspor saya udah duluan dikirim ke Indo kan. Saya penasaran tuh karena pulang dari sana pakai SPLP. Terus saya maksain diri pergilah saya ke Makau dengan turis ya kan. Saya masuk di Makau, terus saya sempat cari-cari majikan. Pokoknya sampai 3 bulanan deh dapat extend visa juga di situ. Tapi aku rasa kok Makau sama Hong Kong jauh beda, nggak enak gitu ya. Walaupun dikasih stay out kok gajinya nggak ada buat nyimpen gitu maksudku. Jadi akhirnya aku pikir enggak Makau aku pulang aja. Yang takutnya ntar diriku malah repot nggak bisa ngasih uang ya sama aja bohong gitu kan. Pikir saya dulu karena niatnya kan kerja. Nah terus saya pulang, akhirnya saya pulang terus saya cari lagi proses ke Singapura. Masuklah saya 2019 itu ke Singapura. Di Singapura ini saya dapat kurang lebih 1 tahun, neneknya meninggal, majikan nggak mau ngejeng lagi gitu. Saya pulang lagi dari situ gitu. Jadi semenjak dari 2018 di Hong Kong itu saya sempat ke Makau ya untuk turis ya, berarti waktu itu kan emang udah dapat majikan mau dijeng juga. Alasannya buat aku kurang ini ya Kak, kita disuruh stay out tapi dia nggak ada bantu bayar buat bus untuk kos-kosan tuh dia nggak mau tahu ya. Itu saya pikir aduh rugi amat gitu, kita sebulan saya cuma punya 3.000 gitu kan. Nah makanya itu saya mikir mending pulang aja deh gitu, mending aku mesti berharap Hong Kong masih bisa lah. Toh aku sih ngerasa di dalam itu, waktu saya di dalam itu ya saya kecewa dengan diri saya sendiri kenapa saya OS ya kan. Ternyata di dalam itu banyak yang lebih parah daripada saya gitu ya. Mudah-mudahan saya masih bisa. Itu aja sih Kak pelanggaranku tuh waktu itu tuh karena ninggalin majikanku yang terakhir di situ. Nah terus aku ditangkap aku lagi di luar gitu. Oke. Jadi intinya untuk sementara ini OS karena saya pernah kemarin mencoba itu masih belum bisa, jadi lebih baik jangan dulu. Itu saran saya. Oh gitu ya. Nggih. Ya, karena terus saya berkaca dari data ganda aja yang tidak melakukan kesalahan itu pun bisa disidang, apalagi yang benar nyata-nyata sudah pernah overstay di Hong Kong. Oh gitu ya. Aku pikir solusinya sampai 5 tahun bisa gitu. Oh nggak bisa. Kak, kalau seandainya gimana? Kalau seandainya kita pergi Loihang gitu, ke sana tuh bisa nggak tuh? Loihang kan beda. Loihang belum tentu bisa juga sayang. Karena kamu kan pernah dideportasi sama pemerintah. Kan kamu pernah ditangkap. Otomatis kan ada catatannya. Tapi sekali lagi kan kalau masuk ke sini kan kamu nggak perlu pakai KTP. Jadi saya tidak tahu bisa atau tidaknya, saya tidak tahu. Kan ganti paspor, mungkin kan nggak ada sidik jari. Karena kamu kan cuma main saja. Kan beda kalau bekerja kan kamu dicek semua sidik jarinya. Kalau iya, bener. Nggak, maksudnya kan ya nggak kan kayak gini Kak, contoh kayak sekarang ini kan saya diajarkan karena saya masih bisa kantonis ya Kak. Jadi ada satu tempat agen tiket gitu, dia nawarin aku kerja, lu kalau jadi guide turis lu mau nggak gitu, tapi lu kudu nganter ke daerah, diantaranya ada Hong Kongnya sih sama Makau gitu. Aku pikir ntar deh aku tanya-tanya orang dulu gitu, bisa nggak, tapi mungkin pakai e-paspor, bukan paspor 48 bukan. E-paspor kan sama aja 48, Mbak. Saya sendiri juga punya e-paspor, kan tetap sama aja 48. E-paspor itu 48. Sih, kan. Jadi kalau kamu cuma turis aja kan pakai paspor, bukan pakai KTP. Jadi saya rasa kalau pakai paspor selagi tidak diketahui ya, mungkin sampean masih aman-aman aja. Oh gitu. Tapi memang nama saya ya tetap Kak, saya nggak ganti. Ngaruh nggak? Jadi pernah ada yang jadi turis nggak ada masalah sih. Cuman pertanyaannya ntar di imigrasi kan tergantung dari imigrasinya.
bisa Iya. kecek apa enggak kan saya kurang tahu. Tapi ada yang ganti paspor dan tidak ada masalah. Tapi saya tidak bisa menjanjikan bahwa tidak akan ada masalah. Enggak lah, kalau saya data mending asli aja sih, nggak mau juga. Bentar ya, nggak, kalau emang mereka nggak kasih ya nggak apa-apa, memang saya punya salah gitu kan. Ini kan tahu tadinya kalau emang masih bisa kerja ya saya kadang-kadang sayangin bahasa sih Kak, lebihnya mah. Sayangin banget bahasa, terus ya maksudnya aku nyesalnya ini emang terbentur kemana-mana nih ya, kayak saya di Singapura juga pakai kantonis gitu, sama Inggris ya kan. Terus di Macau saya pakai itu, tapi saya mikir lagi apa saya ke Taiwan ya kerja apa kantonis bisa dipakai gitu kan, tanda tanya. Cuman kalau Taiwan karena saya memang belum pernah, jadi saya nggak terlalu serak gitu untuk ke Taiwan itu, nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa, Saya lebih lebih suka lebih dicoba lagi aja, lebih mencoba lagi. Oke deh Kak, makasih banyak ya. Terima kasih. Oke, Sukses, bye-bye. Kak. Yuk, thank you sayang, bye-bye. Oke, terima kasih buat mbaknya. Saya nggak tahu kameranya ngeblur atau memang ada masalah di kameranya. Saya coba aja ini kebetulan di rumah. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau sudah pernah ngebreak intermini terus habis itu overstay ya sebaiknya pikir-pikir dulu bisa ke Hong Kong atau enggak. Kalau menurut pendapat saya tidak bisa. Lebih baik mencoba ke negara lain lagi. Ke negara lain selain Hong Kong. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Terpaksa harus jalan.